Halo, salam jumpa kembali lagi dengan Karma Media. Saya harap Anda semua sehat-sehat semua ya, baik sehat secara fisik, mental maupun sehat secara spiritual juga ya. Pada video kita kali ini, saya akan membahas satu tema mengenai apa sih perbedaan antara psikiater dengan psikolog ya, dan kemanakah seseorang harus pergi ketika mendapatkan suatu permasalahan tertentu yang berkaitan dengan mental atau kejiwaan ya. Garis besarnya, psikiatri itu sebenarnya berbeda dengan psikologi. Meskipun psikiatri dan psikologi sama-sama cabang ilmu yang mempelajari masalah psikologis atau masalah kejiwaan, keduanya ini memiliki perbedaan penting. Salah satu perbedaan psikiatri, yaitu psikiater itu ya, atau psikologi, yaitu psikolog, adalah dalam batas dari penanganan yang bisa diberikan oleh kedua profesi tersebut. Perbedaan yang paling mendasar antara seorang psikiater, yaitu orang yang menggeluti ilmu psikiatri, dan psikolog atau orang yang menggeluti ilmu psikologi, perbedaannya adalah latar belakang pendidikan mereka dan seberapa luas ruang lingkup kerja mereka. Secara garis besar, psikiater itu adalah seorang dokter, sedangkan psikolog itu sudah pasti bukan dokter ya. Psikiatri itu adalah cabang dari ilmu kedokteran itu sendiri yang berfokus pada kesehatan jiwa. Sedangkan psikologi adalah ilmu yang non-kedokteran yang mempelajari perilaku dan perasaan atau kejiwaan seseorang. Meski kedua ilmu ini berbeda latar belakang, tetapi amat sangat saling melengkapi. Ya. Berikut akan saya jelaskan ruang lingkup tugas dari kedokteran psikiatri. Jadi, dokter yang sudah selesai menjalani pendidikan spesialisasi, jadi memang harus dokter spesialis ya yang menjadi psikiater, ini bukan dokter umum ya. Mereka akan belajar di bidang psikiatri untuk menjadi dokter spesialis ahli jiwa. Dan mereka akan disebut sebagai psikiater atau dokter spesialis kesehatan jiwa, SPKJ. Tugas pokok dari seorang psikiater adalah mendiagnosis dan mengobati pasien yang mengalami gangguan mental yang umumnya penyebabnya biasanya organik. Organik ini artinya penyebabnya adalah sesuatu di badan, baik itu hormonal, organ-organ tertentu yang bermasalah yang menyebabkan munculnya gangguan-gangguan mental atau kejiwaan ya. Dan tugas dari psikiater ini adalah melakukan pencegahan terhadap gangguan yang mungkin akan timbul setelahnya. Berikut ini adalah beberapa contoh gangguan mental yang harus ditangani oleh para psikiater ya, karena ada terapi lebih lanjutnya. Misalnya fobia, depresi dan demensia, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, gangguan tidur dan gangguan makan, gangguan obsesif kompulsif, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, post traumatic stress disorder, kemudian juga skizofrenia dan juga kecanduan obat-obatan atau minuman beralkohol. Selain menangani kondisi yang saya sebutkan tadi, psikiater ini juga sering dilibatkan di dalam penanganan penyakit yang dapat berkaitan dengan kondisi psikologis pasien, seperti gangguan pada otak atau bagian dari otak tersebut atau neurotransmitter otak ya. Kemudian gangguan penyakit kronis, kanker, atau yang berkaitan secara psikologis yaitu penyakit HIV atau AIDS ya. Karena psikiatri adalah suatu cabang ilmu kedokteran, maka psikiater ini diperbolehkan untuk meresepkan obat-obatan untuk membantu mengatasi gangguan mental yang dialami oleh pasien. Inilah perbedaan dari psikiater dengan psikolog ya. Karena psikolog, mereka tidak diperbolehkan memiliki wewenang untuk meresepkan obat. Karena dasar ilmunya juga cukup berbeda, walaupun saling melengkapi ya.
Sesudah saya jelaskan tadi, muncul pertanyaan kan, kapan sebaiknya orang atau keluarga kita yang mengalami gangguan mental itu mengunjungi psikiater? Waktu yang tepat untuk mengunjungi para psikiater ataupun mungkin ke psikolog ya adalah ketika Anda atau teman Anda atau keluarga Anda dirasa mengalami keluhan mental atau keluhan psikologis yang sudah mempengaruhi kondisi fisik atau aktivitas mereka sehari-hari ya. Jadi yang sudah menimbulkan perubahan dan mengganggu. Penderita gangguan mental sebenarnya boleh saja mengunjungi psikolog terlebih dahulu guna mendapatkan konseling. Yang penting adalah mereka mengungkapkan yang sebenarnya yang dirasakan ya, atau keluarganya mengungkapkan apa yang dikeluhkan ketika pasiennya tidak bisa mengungkapkan ya. Namun jika dirasa perlu, psikolog pasti akan merujuk penderita gangguan mental ini ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan secara menyeluruh ya. Jika memang psikolog tadi merasa bahwa gangguan pada orang tersebut sifatnya dalam tanda kutip adalah organik atau sesuatu yang bisa diobati. Meski begitu, ada beberapa kondisi yang mengharuskan penderita gangguan mental dibawa langsung ke psikiater. Misalnya, jika memang mengalami skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Akan saya bahas di video berikutnya ya. Atau orang yang langsung terlihat mengalami depresi yang memang sudah parah, sehingga ada niatan untuk bunuh diri atau tentamen suicide ya. Jika para penderita yang memang sudah gawat ini langsung ditangani oleh psikiater, penderita ini bisa segera mendapatkan pengobatan untuk meredakan gejala yang timbul karena memang sifatnya kadang disebabkan oleh gangguan organik atau fungsi dari organik tertentu yang terganggu ya. Dan butuh pengobatan dari psikiater sehingga tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oke. Jadi, ilmu psikiatri dan ilmu psikologi ini saling melengkapi. Meski begitu, penanganan yang dapat diberikan oleh psikiater sangat berbeda dengan apa yang diberikan oleh para psikolog ya. Walaupun sama-sama pentingnya dan sama-sama membantu orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental ya. Dikarenakan batasan inilah, psikolog itu lebih banyak menangani kondisi psikologis yang berkaitan dengan masalah sehari-hari yang cukup ringan ya. Sementara psikiater itu lebih banyak menangani gangguan kejiwaan atau gangguan mental yang memang sudah parah dan memerlukan pemberian pengobatan untuk terapinya. Oke? Baiklah, terima kasih sudah menonton video dari Karma Media. Saya ingatkan kembali bahwa video yang kami buat bukan alat untuk diagnostik ya. Jadi jika teman Anda atau keluarga Anda mengalami gangguan tertentu, harap segera menghubungi yang berwenang. Oke? Terima kasih sudah menonton Karma Media dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.